doa. Amin. Ya, baik. Mari kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam tema yang sama, ketika Yesus bangkit, dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang 10. Kita akan membaca bergantian firman Tuhan ini. Sudah dapat ya? Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang genap demikian sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah berkata ia berbalik." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ya, demikian firman Tuhan. Kita sudah 2 kali membaca bagian ini, minggu lalu dan hari ini. Ketika kita membaca, merenungkannya dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan peristiwa kelahirannya ada persamaannya. Kita akan melihat dan membandingkannya. Ada beberapa persamaan yang bisa kita lihat dari bagian ini tentang kebangkitan dan kelahiran Tuhan Yesus. Persamaan yang pertama, bahwa ada malaikat yang berbicara kepada manusia. Ketika kelahiran Tuhan Yesus, dalam kitab Lukas, malaikat menemui gembala-gembala. Kan gitu ya. Biasanya gembala itu laki-laki. Ya, jarang ada gembala perempuan ya. Jadi karena minggu lalu dalam kompak ada seseorang yang mengatakan bahagianya lah perempuan-perempuan ini karena bisa melihat, pertama kali melihat Yesus bangkit. Saya melihat di sini, kita akan melihat bersama-sama betapa adilnya Tuhan itu. Ketika kelahirannya, Dia mengutus malaikat turun dari surga menemui gembala-gembala. Orang Majus laki-laki ya, yang melihat pertama kali Yesus lahir, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, malaikat datang. Dia ingin membantu perempuan-perempuan yang rindu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, mau melihat kubur Tuhan Yesus. Malaikat turun, sebenarnya bukan dia juga ingin melihat kubur Yesus, tapi karena dia ingin menolong perempuan-perempuan ini supaya mereka tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di situ. Sehingga malaikat itu yang menggulingkan batu besar yang menutup kubur Tuhan Yesus. Ketika kebangkitan Tuhan Yesus, bangsa Yahudi yang memandang rendah perempuan, Tuhan Yesus
menemui perempuan yang ingin melihat kubur Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mempercayakan perempuan-perempuan inilah yang pertama akan memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika membaca hal ini, saya melihat betapa Tuhan merancangkan hal yang baik dan sempurna. Ketika kelahirannya dia menemui laki-laki yang pertama. Jadi gitu ya? Iya. Ada keseimbangan ya? Supaya laki-laki pada bangsa Yahudi ini jangan memandang rendah perempuan. Dia pakai perempuan, pergi beritakanlah, itu nanti dikatakannya. Dia menemui perempuan. Perempuan yang pergi ingin melihat kubur Yesus. Di mana murid-murid saat itu? Kita tidak tahu di mana mereka. Tapi perempuan ini yang ingin melihat, hatinya rindu melihat bagaimana keadaan Tuhanku itu setelah peristiwa Sabat. Ini persamaan yang pertama. Ada malaikat yang datang menemui manusia. Persamaan yang kedua bisa kita lihat dari kalimat yang diberitakan oleh malaikat itu. Apa kalimatnya? Jangan takut. Waktu malaikat menemui gembala-gembala, kalimatnya sama. Jangan takut. Sebab hari ini aku akan memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Ketika menemui perempuan-perempuan itu, kalau kita melihat ayat yang kelima, akan tetapi tadi hadiah, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, aku tahu. Malaikat tahu apa yang menjadi kerinduan perempuan itu. Jangan takut, aku tahu kamu mau mencari Yesus yang disalibkan itu. Banyak sekali orang dikuasai dengan ketakutan. Kamu pernah takut? Pernah ya? Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, orang yang belum percaya Tuhan Yesus sama, sering mengalami ketakutan. Makanya di dalam firman Tuhan, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, ada 365 kali kata jangan takut. Dalam setahun berapa hari? Iya. Tuhan tahu manusia itu sering takut. Kalau penasaran boleh nanti diselingi ya, cari. Saya membaca ada 365 kali kata jangan takut dalam Alkitab. Tuhan tahu manusia itu sering mengalami rasa takut. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat penjaga-penjaga itu yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu mengalami rasa takut. Kita baca ya, mereka gemetar sampai seperti orang mati. Perempuan-perempuan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mengalami rasa takut. Ada dua orang, jenis orang yang mengalami rasa takut. Tapi kita lihat di sini. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia mengalami rasa takut, akan ada penghiburan diberikan Tuhan kepadanya. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia mengalami rasa takut, dia akan ditekan oleh ketakutan itu. Ini bedanya. Jadi kalau ada yang bilang, katanya udah bertobat, tapi kok takut? Jangan takut. Kita bisa lihat di sini, perempuan-perempuan itu, perempuan yang sudah percaya akan Tuhan Yesus, yang hatinya rindu kepada Tuhannya itu, ketika mengalami rasa takut, ada penghiburan diberikan oleh Tuhan melalui malaikat itu. Apa dikatakannya? Mari kita kembali lihat ayat yang kelima. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ada rasa takut, ada rasa gentar yang dialami oleh perempuan-perempuan itu. Tapi ada penghiburan yang diberikan. Di sini kita bisa membedakannya. Kita sering mengalami takut, tapi aku sudah percaya, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kegalauan. Tapi ingatlah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan perkataannya, menguatkan kita. Jadi kita nggak
ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan penghiburan. Bisa kita mengerti ini ya? Jadi dua hal yang berbeda. Betapa bahagianya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menghiburkan kita dari rasa takut. Mari kita lihat persamaan yang ketiga. Apa persamaan antara kebangkitan dan kelahiran Tuhan Yesus? Tadi ada malaikat yang berbicara, ada kalimat yang sama yang diberikan, ada respon yang sama dari gembala-gembala dan perempuan-perempuan itu. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 2 ayat 16 ketika kelahiran Tuhan Yesus, setelah mendengar perkataan malaikat-malaikat itu, gembala-gembala itu percaya, lalu mereka pergi cepat-cepat. Mereka pergi cepat-cepat untuk melihat bayi Yesus. Mari kita lihat respon perempuan-perempuan ini ketika malaikat sudah berbicara kepada mereka. Kita akan lihat ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Mereka setelah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini respon gembala-gembala dan perempuan-perempuan itu. Kalau kita baca nanti kitab Lukas pasal 2 ayat 16, gembala-gembala itu pergi dengan cepat. Orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, orang yang sudah mendengar kabar baik itu, akan terjadi sesuatu yang membangkitkan semangat dalam hidupnya. Mereka gak diam, mereka gak udah lahir, lalu mereka pergi kepada ternaknya, mengangonnya kembali. Gak seperti itu. Perempuan-perempuan ini, Yesus sudah bangkit ya, lalu mereka duduk saja. Gak seperti itu. Mereka bergerak, mereka aktif. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini mengajarkan kita akan beberapa hal. Dari kelahiran, kematian, dan kebangkitannya, kita bisa melihat bahwa semua yang dirancangkan Allah itu begitu sempurna, dan itu semuanya dilakukannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mengertikah kita sampai di sini? Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita betapa rencana Allah itu sempurna. Dari kelahirannya diperjelas, kematiannya dan kebangkitannya, semuanya itu untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa. Inilah pelajaran yang kita dapat. Bagian yang pertama, ini penting. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu sudah mengalahkan maut. Yesus itu sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Yesus itu sudah bangkit dan Dia akan naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Semuanya dilakukan untuk kita. Apakah hal ini membuka hati kita untuk lebih giat kepada Tuhan? Ini pelajaran tentang kebangkitan. Ini yang pertama. Kita bisa melihat bahwa semua yang Allah rancangkan itu sempurna, baik, dan itu dilakukannya untuk saya dan saudara. Kita lihat bagian yang kedua. Pelajaran apa yang kita dapat tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini? Kalau kita lihat bagian yang kedua ini, ya, bagaimana respon perempuan-perempuan itu ketika mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Dia mendengar itu langsung dari malaikat. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Pergi, beritakanlah kepada murid-murid Yesus. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan, orang yang sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia tidak diam.
Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada yang Tuhan harapkan. Pergi, beritakanlah. Respon yang kita lihat dari perempuan-perempuan ini, mereka pergi dengan cepat. Mereka nggak diam. Kita lihat respon berikutnya, ayat yang ke-9. Ketika mereka tengah di jalan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ngerana Tuhan Yesus ndaiman Maria Magdalena dan Maria yang lain. Salam bagimu. Ketika mendengar Tuhan berbicara, apa reaksi mereka? Apa yang mereka lakukan? Iya, dia mendekat, dia memeluk, dia menyembah. Ini loh, ini satu tindakan yang harus kita teladani. Ketika mendengar suara Tuhan, apa respon kita? Ketika dia mendengar salam bagimu, ini perkataan Tuhan. Dia mendekat, dia nggak takut lagi. Dia tahu yang berbicara ini Tuhan, bukan hantu. Benar yang dikatakan malaikat, dia sudah bangkit dan dia bisa lihat, oh ini Tuhanku itu. Dia tahu siapa yang berbicara kepada. Bisakah kita membedakan mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara hatimu sendiri? Perempuan-perempuan ini melihat Yesus sudah bangkit dan dia berbicara, salam bagimu. Respon mereka sungguh sangat baik. Dia mendekat, nggak takut lagi dia. Orang yang sudah dengar perkataan Tuhan, nggak takut dia mendekat sama Tuhan, nggak takut dia berdoa sama Tuhan, nggak malu dia kalau disuruh berdoa. Berdoa itu kan datang sama Tuhan ya, mendekat dengan Tuhan. Nggak takut lagi dia menghampiri Tuhan. Nggak ada lagi batasnya, balang-balangnya. Selama ini ada batasnya. Bukan karena kurang panjang tanganmu untuk memberi berkat kepadamu, bukan kurang lebar telingamu untuk mendengar doamu, tapi dosamu lah, kata Tuhan, yang menjadi penghalang. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, tidak ada lagi penghalang itu. Sudah selesai, kata Tuhan. Jadi kenapa kita masih takut kalau berdoa, mendekat, menghampiri Tuhan? Ini ya, kalau masih takut kamu berdoa, masih payah kamu ngomong sama Tuhan, entahlah nggak mau jelas ini. Harusnya yang terjadi apa? Berani mendekat Tuhan, bahkan berani memeluk Tuhan. Udah ada hubungan. Kalau orang yang masih pacaran, jangan peluk-pelukan ya. Dan yang pacaran di sini anak remaja ini, kok nggak ada, bagus banget. Karena pacaran itu persiapan pernikahan. Kalau belum siap menikah, jangan pacaran. Wah, ini keras ya. Setuju, Kak Esther? Cynthia, Septi setuju? Bang Pria setuju? Setuju kali, karena dia sudah bekerja, sudah siap untuk menikah, ya. Ini persiapan. Perempuan-perempuan itu berani memeluk Tuhan Yesus. Kenapa? Udah ada hubungannya, nggak lagi terpisah, nggak lagi ada ketakutan dengan dosa itu. Ketika mendengar suara Tuhan, kita sudah punya hubungan dengan Tuhan. Iya Tuhan, untuk pula firman Tuhan itu. Jangan bilang kalau setiap hamba Tuhan itu nyindir aku. Tuhan pakai dia, Tuhan pakai hamba Tuhan itu mau berbicara kepada saudara. Itu suara Tuhan. Setelah mendekat, dia memeluk, lalu menyembah Tuhan. Ini loh, bentuk penghormatan orang yang sudah percaya. Ada penyembahan kepada Tuhan. Ini bisa kita lihat kalau dia sudah mengaku percaya. Muhammad nama dia mati bata. Dia tahu bagaimana menghormati Tuhan. Dia melihat Tuhan, dia mendekat, dia menyembah, dia memeluk dan dia menyembah itu ya. Dia tidak takut lagi bertemu dengan Tuhan. Dia sudah punya hubungan dengan Tuhan. Dia memeluk
dia menyembah Tuhan. Ini respon yang kita lihat setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan itu hidup. Kalau ada orang bikin pajuan itu disembahnya, itu gak hidup. Dia gak bisa berbuat dalam hidup lu. Tapi kalau Tuhan, dia hidup, dia sudah bangkit dan dia bisa berbuat dalam hidup lu. Pernah lihat orang punya pajuan ini galuh? Saya latar belakang dari situ ya. Ada pajuan orang di situ. Ya ada di balkonnya di situ, rokok, cimpa. Tengok, besok tetap juga cimpa. Tengok sekali lagi hilang, mungkin orang ngamon yang ngambil. Ini galuhnya tadi nggak akan bisa makannya karena dia nggak hidup. Jadi kenapa bertahan masih sembahan yang seperti itu, si balkon yang seperti itu? Tuhan Yesus bangkit, dia hidup, dia menemui perempuan-perempuan itu, dia ingin menemui Bapak Ibu dan Saudara. Maka ada pesannya kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Ini kita tadi masih poin yang kedua ya, tentang respon. Inilah respon orang yang mendengar suara Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau ada orang sama-sama ke gereja, sama-sama dengar firman Tuhan, tapi satu terjadi dalam hidupnya perubahan yang besar. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Tapi yang satu lagi, dia nggak terjadi perubahan apapun dalam hidupnya, biasa-biasa saja. Kenapa? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Malaikat-malaikat tadi bilang ya, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ketika datang ke gereja, Tuhan tahu isi hati Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah karena terpaksa maka ke gereja? Apakah karena ada kepentingan pribadi maka ke gereja? Saya pernah dengar seseorang, bukan di sini ya. Ada seorang melihat bapak-bapak datang ke gereja kamu sekalian ya, jumpai sianu teku, habis payah ke dalam dunia, gereja lah jumpai, mah jumpa. Saya terkejut. Motivasinya ke gereja hanya untuk mendengar, mau bertemu dengan sianu. Payah menjumpai ya, nilai pun sampai payah, jadi jumpai di gereja. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepadanya? Bagaimana dia merasakan terjadi suatu kebangkitan rohani dalam hidupnya kalau hatinya pun jauh dari Tuhan? Tuhan tahu. Kan gitu tadi katanya, aku tahu. Tuhan tahu isi pusungmu. Saya nggak tahu. Kalau hati kita rindu, Tuhan tahu. Ada lagi seorang ibu bilangnya, aku beri kalau ke gereja. Kenapa? Rumah lah pernah aku baca macam jiger. Ada gereja baca aku macam, wah, merga ke gereja. Ini gawat. Motivasinya ke gereja hanya telah didongdoakan pendeta bicara dia tertidur. Dia seperti mendengar dongeng. Ini gawat. Iya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada seperti sini paten-paten semua. Hatinya rindu, bukan karena paksaan, tapi mari kita renungkan. Apakah aku setelah pulang dari gereja seperti perempuan-perempuan ini mengalami suatu kebangkitan rohani? Kalau aku nggak mengalaminya, mari kita renungkan. Apakah pendetanya yang salah, terlalu panjang khotbahnya, atau terlalu payah, atau terlalu kurang persiapan, atau memang kita nggak rindu? Ini perlu kita saling mengoreksi ya. Makanya kalau di kompak itu kami saling berbagi. Bisa dapat firman Tuhan, bisa mengerti. Kalau enggak, protes saja. Apakah pendetanya yang kurang persiapan? Maka kamu enggak makan secara rohani, enggak bangkit kerohanian. Atau memang hati atau itu enggak rindu? Ya, gelar-gelar ke gerejanya. Ini kan gawat. Tapi kalau dengan hati yang rindu, Tuhan akan berbicara seperti kepada perempuan-perempuan ini. Salam bagimu, jangan takut. Betapa indahnya kalau kita bisa mendengar Tuhan dan hati kita bisa bangkit. Tidak ada
yang paling sering kita alami. Pulang dari gereja, seperti penjaga-penjaga kubur Tuhan Yesus itu, sebenarnya kan dia dengar juga nih apa yang dikatakan malaikat ya sama perempuan itu. Terjadikah perubahan dalam hidupnya? Tidak. Kalau kita lihat ayat selanjutnya itu mungkin minggu depan disampaikan Bapak. Dia terus hidup dalam dosa. Bahkan dia mau nanti disogok untuk mengucapkan kalimat dusta tentang Tuhan. Dia bilang Tuhan Yesus itu nggak bangkit, dia dicuri. Padahal sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Kalau perempuan itu mendengar apa yang disampaikan malaikat, terjadi perubahan dalam hidupnya. Penjaga-penjaga kubur Tuhan Yesus itu pasti mendengar juga apa yang disampaikan malaikat, karena dia pergi juga menceritakannya kepada imam-imam apa yang terjadi. Tapi tidak terjadi perubahan dalam hidupnya, masih terus dia hidup dalam dosanya. Setelah dia sendiri menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan, kita bisa lihat yang mana aku ini. Apakah aku seperti penjaga-penjaga kubur Yesus yang setiap minggu aku datang ke gereja, tapi tidak pernah terjadi perubahan dalam hidupku? Bagi-bagi mencak, pulih gereja narik saya rumah, terjemih kamu. Nggak di sini, di sana. Sana sini. Atau apakah aku seperti perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain? Ketika mendengar suara Tuhan, ada respon yang baik, yang benar. Dia mendekat, tidak ada lagi ketakutannya untuk ketemu Tuhan. Dia memeluk Tuhan, sudah ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak dan keterpisahan. Dia menyembah Tuhan, perlu ia menghormati Tuhan. Inilah yang terjadi, dan inilah yang Tuhan harapkan ketika kita mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan. Dia hidup, dia bisa berbuat dalam hidupmu, dia bisa mengubah hidupmu. Tuhan yang mengubahkan hidup kita menjadi baik, bukan kita ya. Jadi jangan paksakan orang yang sudah mulai ke gereja, ya, mulai ke gereja, buat tentu menghuli. Belum, jangan paksakan. Dia masih baru memulai, dia belum mendengar banyak tentang Tuhan, belum dengarnya suara Tuhan. Kalau sudah didengarnya, nanti Tuhan berbicara langsung kepadanya, seperti kepada perempuan ini. Disitulah Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Perempuan-perempuan ini tahu bagaimana mendekati Tuhan, memeluk dan menyembah Tuhan. Mari kita lihat pelajaran yang ketiga. Setelah kita melihat akan rancangan Allah yang sempurna untuk kita dari peristiwa kelahiran, kematian dan kebangkitannya, bagaimana respon-respon perempuan-perempuan itu pelajaran penting bagi kita. Yang ketiga, pelajaran yang mau Tuhan ingin kita mengerti. Kita melihat ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Apa yang Tuhan harapkan dari perempuan-perempuan ini? Untuk pergi dan memberitakan. Tapi sebenarnya tanpa perempuan-perempuan ini, tanpa orang-orang percaya pun, bisanya Tuhan memberitakan tentang Tuhan Yesus melalui siapa? Malaikat. Kan ya kan? Malaikat sudah memberitakan Injil. Dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, malaikat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat memberitakannya. Sebenarnya Tuhan tak perlu kita untuk memberitakannya. Bisa dia malaikat memberitakan Injil, nggak usah kita. Tapi Tuhan mau kita. Ini suatu bentuk penghormatan saya rasa dari Tuhan untuk orang percaya. Tuhan mau kita memberitakannya sama seperti malaikat memberitakannya kepada gembala-gembala, kepada perempuan ini. Tuhan mau kita mengerjakannya seperti malaikat menyampaikan pesan Tuhan. Betapa bahagianya kita dipercayai Tuhan untuk pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalimat Tuhan kepada perempuan ini, jangan takut. Kata jangan takut di sini berbeda dengan kata jangan takut ayat yang kelima.
mau memberitakan Injil. Jangan takut. Jangan takut nanti diejek orang. Jangan takut didebat orang. Kalau debatnya kita diam saja. Jangan takut, pergi, beritakanlah. Tuhan menguatkan kita. Tuhan menguatkan perempuan ini. Pergi, beritakanlah kepada saudaraku. Saya melihat kata saudara ini, betapa baiknya Tuhan Yesus itu, betapa lembutnya hatinya, saya pikir. Lanai, Petrus dan kawan-kawan itu disebutnya sebagai murid. Tapi apa sebutnya? Saudaraku. Kalau malaikat tadi kan bilang, pergi beritakanlah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memandang murid-murid itu sebagai saudara. Padahal kan luganya hatinya. Waktu disalibkan, lari dia ke Rina. Waktu ditangkap, nggak ada yang menemaninya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, nggak ada murid-murid di situ satu pun. Padahal sebelumnya kan sudah disampaikan Tuhan bahwa 3 hari dia akan bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Nggak ada murid-murid yang ingat, kepengen tahu betul nggak ya? Oh, Tuhan Yesus bilang gini ya, lari dia ke kubur Yesus. Nggak ada ya? Murid-murid di mana semua? Tapi Tuhan Yesus tetap menganggap mereka saudara-saudara. Pergilah, beritakanlah kepada saudara. Di sini saya melihat orang percaya itu, ya, ketika dia melakukan kesalahan, Tuhan nggak membuang dia. Tuhan mengasihinya. Betapa lembutnya hati Tuhan. Tuhan ingin ketika dia jatuh dalam dosa, dia bangkit, berbalik kepada Tuhan. Makanya kata, pergilah kepada saudara-saudaraku. Suruh mereka menemui aku di Galilea. Kenapa harus di Galilea? Karena disitulah pertemuan pertama murid-muridnya Tuhan Yesus. Supaya membangkitkan kembali ingatan mereka tentang pertemuannya dengan Tuhan. Kapan kamu bertemu dengan Tuhan? Tuhan ingin kita tahu kapan kita bertemu dengan Tuhan. Di mana kita waktu bertemu dengan Tuhan, dan itu akan membangkitkan kerohanian kita setelah beberapa lama kita berjalan bersama Tuhan. Atau ketika kita mengalami kegersangan, ingatlah pada kasih yang mula-mula, di mana kamu mengenal Tuhan, bertemu Tuhan, bertobat. Saya dulu waktu jalan-jalan ke Kabanjahe, saya senang kali kalau singgah di sentrum GBKB Kabanjahe. Karena disitulah pertemuan saya dengan Tuhan. Di situ saya dulu mendengar firman Tuhan, kabar baik tentang keselamatan. Bahwa bukan karena kebaikanku aku diselamatkan, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Makanya kalau saya lihat gedung sentrum GBKP itu ya, berkesan sama saya. Karena di situ aku belajar tentang Tuhan Yesus dan bertobat. Kenapa Tuhan Yesus suruh murid-murid bertemu dengan dia di Galilea? Supaya membangkitkan kembali kerohaniannya yang sudah hampir redup karena kematian Tuhan Yesus. Karena kesedihannya, keterpisahannya dengan Yesus yang selama 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Pergi, beritakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini, saya melihat betapa hati Tuhan itu sangat lembut. Saya menarik kepada diri saya. Kalau saya sudah disakiti beberapa kali, entah, enggaknya mungkin pun saya bilang saudara-saudaraku, kan gitu ya. Isian wahdai, gitu lagi mungkin ya. Saya udah lupa menyebut namanya. Tapi Tuhan ini, saya belajar di sini betapa lembutnya hati Tuhan ini. Pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Yang dimaksudnya ini bukan saudara sekandungnya ya, bukan Yakobus atau Yudas, tapi murid-murid yang dimaksudnya ini. Suruhlah mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Ini yang disampaikan Tuhan. Jadi tentang kebangkitan Tuhan Yesus ada 3 hal pelajaran penting yang kita dapat dari sini. Bagaimana rancangan Allah itu sempurna. Kalau di kitab Titus pasal yang kedua itu ya, dikatakan di sana bahwa kasih Allah itu nyata. Karena kasih Allah itu yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus pasal 2 ayat 11. Inilah yang bisa kita lihat. Bukti kasih Allah yang menyelamatkan itu nyata. Dari mulai kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Kita bisa melihat ini. Semuanya ditujukan untuk menyelamatkan kita. Pelajaran yang kedua,
diberitahukan kepada kita. Tuhan mau kita dipakainya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jangan takut. Tuhan menguatkan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Jangan takut, beritakanlah. Dan kalau hari ini, ketika kita lemah, ketika iman kita ini menjadi dingin, ingatlah, kapan kamu pertama kali bertemu dengan Tuhan? Kapan kamu pertama kali berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhan dalam hidupmu? Supaya ini akan membangkitkan kembali kerohanian. Di mana kamu bertemu Tuhan? Apa kata Tuhan? Kalau perempuan-perempuan ini, Tuhan bilangnya, salam bagimu, jangan takut. Apa kata Tuhan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara? Di mana pertemuan dengan Tuhan? Ini akan membangkitkan kembali kerohanian Bapak Ibu. Ini penting. Jadi Tuhan mengharapkan supaya kita mengingat bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Supaya kerohanian kita bangkit. Dari Yesaya 60 pasal ayat yang 1 dikatakan di sana. Saya mengingat ya ketika membaca ini. Apa yang Tuhan harapkan kepada anak-anak Tuhan. Bangkit menjadi teranglah. Sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Hari ini bangkitlah. Masih ingat kita ya pesan pengurus ketika kita ibadah ucapan syukur. Kita nggak banyak, tahu orang kita nggak banyak di sini. Tapi kalau kita yang hanya beberapa orang ini bangkit menjadi terang di Kecamatan Salapian ini, kita bisa dipakai Tuhan. Bangkitlah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dia bisa berbuat dalam hidup kita. Melihat bangunan ini, rumah Tuhan ini selesai, ini bukti Tuhan hidup dengan keterbatasan kita. Karena itu bangkitlah, menjadi teranglah. Ini yang Tuhan harapkan dari kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita ingat, boleh kita renungkan, supaya setelah kebangkitan Tuhan Yesus ini, imanku pun bangkit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur beberapa kali Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kami akan kebangkitan Tuhan, supaya kami tahu Tuhan Yesus itu hidup, bangkit, dan bisa berbuat dalam hidup kami. Tuhan menemui perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan teman-temannya. Tuhan pun mau menemui kami dan akan menemui kami, bahkan sudah menemui kami. Tuhan, buatlah kami bisa memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Kami bisa mendekat kepada Tuhan. Kami memiliki hubungan dengan Tuhan. Kami semakin tahu bagaimana kami harus menghormati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan biarlah kami mengingat pesan Tuhan yang Tuhan harapkan kepada kami yang sudah dengar firman Tuhan ini, supaya kami pergi dan memberitakan kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami akan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami, bahkan kepada saudara-saudara kami. Pakailah kami Tuhan, yakinkanlah kami, dan buatlah kami tidak takut. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang meneruskan perkataan ini kepada anak-anak Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan akan selalu menemani